Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat muslim, sahabat uspat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan hari ini seperti biasa Uspat Podcast. Beda dengan bintang tamu lainnya, dan alhamdulillah Amin. berasa seperti depan beliau ini seperti rock kuat, kayak seakan-akan pengen nyanyi aja buatnya. Amin. Beliau sana kesini manggung dengan segala perjuangan dalam masa kehidupannya, pengorbanan, pokoknya luar biasa dah. Nggak jauh dari gitar, nggak jauh dari musik. Beliau adalah seorang seniman, musisi pula, dan alhamdulillah saya dekat dengan beliau dengan berbagai macam ketika beliau berbagai macam sih dengan berbagai acara Uspat hadir. Beliau dengan julukan rock and roll. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk tiba di sini di podcastnya Uspat. Siapa sih? Yaitu Bang Pai. Bang Pai, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semua tentunya Uspat ya. Sehat dan semangat. Ya, yang pastinya harus sehat. Sehat terus. Kayaknya saya kalau dekat Bang Pai kayaknya saya menggeletar. Bang Pai. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, tidak kurang tidak lebih, selalu bersyukur tentunya kalau saya ya selama ya berjalan seiring waktu, dari seiring waktu udah sampai umur juga mungkin ya. Emang umur udah berapa tahun sih Bang Umur Pai? ya lumayan juga sih kan. Jangan Udah habis. dibilangin. Jangan dibilangin ya. Iya. Nggak boleh ya. Ya udah, biar tahu aja. Karena Bang Pai ini salah satu orang yang awet muda, masya Amin. Allah. Bang Pai di kegiatan, Di kegiatan apa namanya aktivitas Bang Pai ini? aktivitas ya selama ini dari mulai wabah COVID kita menerima dengan segala ketentuannya tentunya. Ya apa adanya, mengalir aja Ustaz. Mengalir ya, masih ada rezekinya, apalagi sekarang bulan suci Ramadan juga ya. Ya tinggal banyakin ibadah, doa aja deh, gitu aja deh pokoknya deh. Rock Ya, and roll aja, doyan ibadah dia. Bukan Ibadah doyan itu. musik doang. Iya, Doyan tetap ibadah nomor satu. Kayaknya menyesuaikan waktunya Ramadan, peci nggak ketinggalan. Siap. Iya, siap. Bang Pai ini tumben nih. Gimana? Tumben. Biasanya kan antum sibuk banget nih. Iya. Apalagi kan siapa sih nggak kenal Bang Pai? Dari panggung ke Alhamdulillah. panggung, ngamen ke sono kesini, masya Allah. Artinya kayaknya hidup banget suasana antum deh. Amin. Bang Pai, begini Bang Pai, boleh Gimana dong tuh? ngulik-ngulik sedikit Iya, siap. perjalanan Bang Pai ini. Perjalanan saya dari awal mencetuskan untuk bermain musik, ya walaupun kontra, walaupun Iya. dugaan ada itu, kita tetap jalanin seperti apa adanya. Tidak ya, selalu bersyukur juga sih. Itu intinya juga, bersyukur dengan keadaan yang masih dikasih sehat, Amin. masih bisa main musik, Amin, ngibur amin, orang amin. tentunya. Nah, Intinya gitu sih. Bisa ngibur orang aja perasaan senang banget. Senang banget ya. Ya walaupun ya kan itu tanda tanya ya kan, tanda tanya maksudnya tanda-tandanya. Ya kan, tanda tanya itu maksudnya ya kan, di berkehidupan itu ya selalu bersyukur, itu nikmat yang mungkin Ustaz, nikmat Nikmat kehidupan, nikmat dikasih uang. kalau Mending nikmat bersyukur. sehat dulu deh. Iya benar itu. Jadi terus sekarang gaulnya bergaulnya gitu, deket-deket dengan Uspat ya kan, kita belajar ilmunya gitu ya, nggak kosong-kosong banget gitu ya kan. Alhamdulillah dapat ya kan ilmu dari Uspat. Begini Bang Pai ya kan. Pokoknya kalau Bang Pai ini orangnya rendah hati, nggak sombong, meskipun dia udah punya nama. Kalau beliau lagi ngamen nih, lagi manggung, orang suasana dibikin audiens, terutama tamu-tamu yang hari itu lagi makan kuliner. Jadi Gak jadi makan. gak jadi makan. Kenapa Bang Pai?
menikmati Menikmati, alunan alhamdulillah. gitar petikan beliau. Siap. Beliau apa deh lagu barat, jazz, apa yang ente mau dijual sama dia. Dijual, dibawain. Bawain deh. Mau request lagu apa dibawain. Bawain. Artinya musik seakan-akan menjadi kehidupannya Bang Pai. Amin. Bang Pai hidupnya dari musik ya. Musik, alhamdulillah. Nah, Bisa. Bang Pai, ini kan di kesibukan Bang Pai luar biasa nih. Iya. Kayak kemarin waktu saya telepon Bang Pai lagi di Di kafe sebelah. kafe sebelah. Besok lagi kafe sebelah sono Sebelah lagi. sono lagi. Itu kayaknya manggung nggak ada habis-habisnya Bang Pai. Manggung nggak ada habis-habisnya. Ya mungkin dari dulu kali ya. Dari zaman kita belajar, ibaratnya dari orang tua pernah bilang gitu, Gimana? nggak perlu takut. Nggak perlu Ya, takut. harga naik dari dulu juga naik katanya. Hmm. Jadi pasti nggak perlu takut, tetap semangat, nanti juga ada ketemu jalannya. Itu yang gitu orang tua. Begitu, makanya kata orang tua kita nih yang penting jalanin aja. Jalanin Yang aja. penting jangan ngerugin orang lain. Benar, Kalau jangan ngerugin nyakitin kita orang. nggak jadi masalah, tapi kalau ngerugin orang lain itu yang bahaya. Itu dia. Kemana-mana bawaannya mentok Oh, aja, nah. silaturahim terputus karena Nah. mungkin kepercayaan akan hilang. Gila. Dan Bang Pai ini salah satu orang yang memang suka humoris. Jadi Siap. kalau dengan para tamu itu ada kedekatan emosional. Iya. Ketahuan cilas. Yeay. Ya, kayak salah satu contoh saya Iya. tawarin buat gabung kolaborasi, ayo ngejam, kita tawarin nggak bisa nyanyi, Bang Pai, tenang Bu, ya kan, brother, bro and sister, saya lagi nyari yang nggak bisa nyanyi justru, Wah, kenapa itu Bang Pai? sengaja gitu kan. Kenapa Karena- Bang Pai nyari yang nggak bisa nyanyi? Saya Emang kasih- dia grogi di panggung atau Nah, gimana? Emang Iya, nggak biasa nyanyi? Nggak, entah itu sebenarnya dia bisa nyanyi atau dia malu Iya. atau apa. Karena sengaja saya kasih kesempatan gitu. Oh, Karena gitu. kalau nggak bisa nyanyi, maksudnya kita bisa udah berani maju aja Heeh. bareng, Hmm. pasti itu udah suatu kebanggaan buat saya. Oh dia udah mau maju, ngejam bareng, kolaborasi bareng. Ternyata akhirnya bisa kan? Ya gitu. Suka dadakan gitu. Yang nggak bisa nyanyi tiba-tiba, oh jadi enak bisa nyanyi. Ya karena kita mentor gitu. Oh, Karena cara- memang musisi di sini seorang yang memang menguasai dengan musik juga memberikan motivasi. Spirit Yes, bagi itu orang-orang motivasinya. bagi orang-orang yang kekurangan mungkin grogi di panggung, kemudian belum biasa menyanyi dan Bang Pai ini salah satu orang yang mendorong, yang pasti nggak nyebur. Ya betul. Ini udah mau tampil aja, udah seneng banget tuh. Ustaz. Tapi ada cerita, seperti saya dekat dengan satu musisi, ternyata kenal dengan beliau. Ada nomor handphonenya. Oh, gitu? Waktu itu kita masang status Bang Pai. Inti dekat sama si Pai. Oh Gimana, gitu. gimana kabarnya sekarang? Ini musisi kelas atas. Nah berarti nama Bang Pai ini nggak sembarangan. Maaf ya, di kalangan Alhamdulillah kelas ya. bawah, menengah, sampai kelas atas. Apalagi kelas jangan ketinggian berarti. Asbes dong. Artinya gini, Bang Pai ini orang yang rendah hati. Saya lihat. Amin, Kalau amin. saya menilai dengan kacamata saya ini, bukan kacamata ini, Iya, kacamata batin. kacamata batin. Batin itu nggak bisa dibohongin. Itu dibohongin. Ya. Kenapa orang itu bisa merasakan buruk, baik, jelek dan jeloknya? Jelok. Tapi Bang Pai Kurangnya, kita kurangnya. ngelihat orangnya kayaknya enjoy aja. Enjoy aja. Habis mau ngapain lagi? Ngapain lagi? Iya. Iya. Kayak justru itu kita dikasih kekuatan, kekuatan jadi kalau kita bisa menikmati dengan keadaan, gitu. Terus Pak, saya Nah, gini Bang Pai. seperti itu. Bang Pai kan hidup lewat musik. Betul. Tantangan, hambatan, rintangan, sedih, duka, Betul. Ada semua di situ. dan ada semua. Ada. Saya sedikit Bang Pai ini biar sahabat Puspa tahu pengalaman historinya seorang Bang Pai ketika dalam keadaan manggung, kemudian di situ ada sesuatu yang namanya pernah ngalamin. Ngalamin itu kan banyak. Ngalamin. Bisa ada orang yang keadaan kondisi keuangan kita, Iya. ngalamin juga bagaimana kebutuhan dan sebagainya. Kan seorang musisi itu kebanyakan mentalnya kuat. Oh, Nah, Bang Pai, jadi historinya Bang Pai ini awal semenjak terjun ke dunia musik, ini awalnya gimana Bang Pai? Kok bisa sekarang kayaknya nggak jauh dari gitar, nggak jauh dari musik?
Bahkan anak ke rumah antum aja tuh alat musik banyak banget. Anak semua jadi ikut main musik, kenal musik gitu. Gimana tuh Bang Pai? Awal terjun Ya, awal terjun ke jurang ya. Buat sahabat Uspat Official. Jadi Sana dong Bang Pai. oh iya, buat sahabat Uspat Official ya tentunya. Jadi memang kalau musik itu harus ikhlas juga, ada ikhlasnya juga. Harus ikhlas. Kenapa harus ikhlas Bang Pai? Kalau nggak ikhlas ya itu tadi, ada dia kan dengan apa kadang ada job, kadang nggak ada job ya gitu Ya, kan. ya. Ya itu memang harus benar-benar yakin gitu. Jadi pernah mengalami, jadi dari histori saya sendiri gitu, pernah ragu-ragu, manusiawi juga. Ragu-ragunya gimana? Ragu-ragu, nih musik bisa ngidupin anak istri nggak? anak istri kan nih, itu pernah. Di situ ada kontradiktif ya. Kontradiktif. Jadi wah ternyata ya sekian pas kita jalanin, ya memang petua-petua dari dari orang tua, dari ya kayak Ustadz ini kan, saya banyak belajar dari Ustadz kan. Jadi udah simas go on aja, jalani penuh dengan ya tadi, karena jiwa rock and roll memang keras gitu kan. Sekeras apa sih gitu. Keraguan kita untuk main musik untuk tahun 90-an. Awal 90-an. Awal tuh jadi lulus sekolah SMA ya kan. Kuliah enggak ya waktu itu kan zaman masih agak sulit mungkin ya, enggak zaman sekarang media sosial mudah ya. Dulu mau belajar aja perjuangannya luar biasa. Mau belajar sama si A si B itu, wah dulu perjalanan dia belum ada kendaraan dulu. Benar. Yang punya kendaraan aja dulu udah termasuk orang paling ada gitu. Kita ya dengan sikap seorang ya kan sejati, bagaimana cara kita buktiin dari diri sendiri, jawab gitu. Ya walaupun ya kan sebelah kanan kiri itu ada omongan bagaimana. Jangan, ya kan kerja jangan. Musik kerja jangan musik. Sempet kerja dulu dari kerja. Nah, gini Bang Pai, saya potong. Itu orang tua bagaimana pada saat itu? Lu sampai kapan main musik? Emang lu bisa ngidupin anak bini lu? Ya, itu. Itu lewat musik. Itu kan bikin kita ngedon juga itu. Iya, itu Bang Pai gimana meyakinkan keluarga? Nah, Bang Pai ini keluarga yang benar-benar, maaf ya. Ya. Orang berada lah gitu ya. Ya, dia sederhana sih ya. Dia dulu orang tua itu yang tanah sebelah sono sama kontrakan sebelah sono punya siapa? Punya orang. Punya Bang Haji Ali. Justru kita keluarga pensiunan ya, pensiunan TNI lah dulu kan. Orang tua awas, orang tua wanti-wanti. Orang tua gaji cuma segini. Kalau musik kamu harus belum punya alatnya, tuh harganya mahal-mahal. Bener. Keluarga banyak ya kan. Tapi saya memang cita-cita itu sih, my hobbies, cita-cita juga Pak. Iya. Jadi cita-cita itu mengalahkan segala-galanya. Karena saya pernah lihat album, saya ingat banget waktu sekolah SMP saya lihat albumnya God Bless. Itu yang album kehidupan tuh. Gimana? Ku kejar prestasi itu, seribu langkah ku pacu, ayo lari, ayo kejar gitu. Saya mudah-mudahan saya bisa bikin juga kayak gini. Alhamdulillah 90 tahun 97 pas krisis moneter tuh album saya keluar. Tahun 98. Namanya Swallow Band dulu. Bareng sama Plastik, Bunga ya kan. Ya band besar sih udah ada. Slang tuh memang panutan juga dulu kan. Kalau nggak nge-slang bukan anak rock and roll gitu lah ya, itu band panutan dulu lah gitu. Emang kalau slang ini luar biasa. Luar biasa. Memang kekuatannya sangat dahsyat. Kalau kita memang ya itu tadi dengan kekuatan segala ini karena band itu kontradiktif ya kan, ada yang begini dan kontra dan ada gesekan. Iya, gesekan nggak kuat. Padahal kalau nggak baca itu band saya, insya Allah. Hari itu orang tua dukung tuh pas saya ada buktinya. Ada buktinya, saya keluar ya di stasiun TV besar juga kayak Indosiar, CTV, ada dulu ada acaranya Dian Itami apa yang acara musik deh dulu, saya udah gak inget lagi deh pokoknya. Tahun berapa itu deh. Dia keluar saya akhirnya memutuskan untuk
nikah ya kali ya. Masa-masa itu kan udah Iya. udah waktunya umur 25, 30 udah mulai labil tuh. Kayaknya saya harus sunah Nabi nih, saya harus nikah. Melepas lajang. Jadi melepas lajang. Masa rock, ya kan? rock and roll lepas Rock and lajang roll. juga. Melepas lajang juga. Normal Benar. gitu, Pak. Normal juga. Normal. Mungkin kalau kelamaan ketuaan kan nanti gimana saya pikir gitu kan. Betul. Itu udah terbukti sekarang anak-anak udah besar, ya kan? Hmm. Ya, saya juga nggak tahu tiba-tiba anak sudah besar, Iya. rezekinya ada aja. Ya, itu tadi Ustaz yang bilang nikmatmu, ya kan? Selalu bersyukur. Juga kalau kamu apa hadisnya? Gini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya kalau kamu bersyukur atas yang aku titipkan, yang aku amanahkan berupa rezeki, kesehatan, semakin engkau bersyukur, semakin aku tambah nikmatku aku berikan kepada hambaku. Benar. Kalau bersyukur. Tapi kalau engkau ingkar, dikasih kenikmatan, dititip, diberikan amanah, lalu kan kalau orang ngasih kepercayaan kita harus menjaga. Nah, ketika kepercayaan itu hilang, maka tiada mustahil bagi kita diperingatin sama Allah. Kalau Allah udah peringatin, masya Allah, lambung kita, jantung kita, sakit jantung, kanker dan sebagainya itu cara Allah. Tapi kalau dia bersyukur kepada Allah, dikit besarnya berupa ekonomi, itu subhanallah, Allah lihat bukan besarnya Bang Ipai, kecilnya. Kalau kecil itu kita bisa nikmatin, sahabat Uspat dimanapun berada, kecil 1000. Kita nikmatin tadi dengan pencarian keringat kita. Dari panggung ke panggung, memang ada orang bilang makan duit dari musik tuh haram. Kalau saya bilang pale lobo menyan. Kok bisa gitu ya? Bisa begitu. Musiknya kagak haram, syairnya. Gitu. Kalau kita menjual lagu dengan syair mengajak orang maksiat, itu haram hukumnya. Ya kan sama mengajak orang maksiat, kemungkaran. Nah, artinya barang siapa yang bersyukur pada Allah, Allah tambah Bang Pai. Nah, salah satu dari Bang Pai saya senang tuh. Bersyukur mengalir kalau udah dikasih sama orang tua, ya udah jalanin. Kalau enak, kalau ini memang jalan lo kan gitu ya. Iya, itu. Udah. Nah, silakan nikmatin saya. Masya Allah. Pergaulan dan nikah tuh bagaimana Bang? Nah, ini kan namanya maaf ya sahabat Uspat. Yang namanya seorang musik, ya katakanlah seorang yang memang diberikan kemampuan dengan lingkungan yang luar biasa. Ini harus pintar ngerem. Nah, dulu kan tahun berapa itu lingkungan pergaulan itu kan luar biasa. Nggak jauh dari yang namanya maaf ya, ngedrak, bir. Jujur udah semua. Udah semua tuh cobain. Semua udah. Oh, jujur aja. Tapi kan kita dulu ya tadi tuh saya selalu berprinsip. Jadi sesuatu apapun jangan diperdayai gitu. Makanya saya cara tidak mau diperdayai itu bagaimana gitu. Jadi saya kayak gini lah, kalau mungkin ya bisa saya gitu. Kayak mau sakit, ya terus terang aja kita nih mau sakit gitu kan. Saya tes dari rokok aja. Rokok udah gak enak berarti saya sakit gitu. Oh gitu. Pengendalian diri harus ada radarnya sendiri ceritanya begitu. Membaca, mendeteksi diri. Wah, berarti kalau udah gak enak berarti saya sakit. Kalau masih enak, ya udah nikmatin aja, ya kan. Yang ngerokok bisa mati juga, ngerokok mati juga. Jadi semua bagaimana caranya itu saya tidak diberdaya oleh sesuatu. Artinya di situ ada prinsip ya. Jadi Masya makanya, Allah. kalau udah nggak enak saya tinggalin, nggak lagi gitu. Karena saya kan ingat, sekarang kan udah banyak punya anak, punya istri, istri udah baik banget. Istri banyak banget. Baik, bukan banyak. Minum dulu kayaknya nih. Baik. Nah, istri udah baik banget, ngerti. Baik banget, ya kan keadaan saya, nerima lah gitu ya. Nerima, Allah. ya kan. Apalagi ya kalau jadi kadang-kadang nggak ada job itu acara, berarti ada pemasukan. Kalau nggak ada, ya udah ikhtiar aja. Mungkin Allah lagi beri ujian sabaran kita di mana gitu. Betul. Ya kan. Nah itu tadi sabar juga tuh Pak. Nah itu pergaulan bahaya laten banget gitu. Wah itu, tapi saya tadi pakai prinsip
Ya alhamdulillah dengan ketemu saya ketemu. Bro, lu masih alhamdulillah gila masih sehat ya gitu karena saya gitu. Banyak minum air putih juga Sobat. Air putih ya. Air putih. Ini air putih nih. Air putih ya. Boleh ngopi ya. Ini air susu. Ini kopi, susu kopi. Minum yang enak-enak dah pokoknya. Salah satu menambah imun juga gitu. Betul. Ya kan banyak makan yang enak, vitamin, minum yang segar gitu aja. Betul. Arti keseimbangan ya. Keseimbangan. Karena gini Bang Pai, orang yang namanya dunia musik itu nggak jauh dari yang namanya narkoba dan sebagainya. Kadang bahkan ada orang yang udah berusaha mengantisipasi supaya tidak terkena karena pergaulan begitu kuat, akhirnya dia terbawa oleh suasana pergaulan dan lingkungan dan pada akhirnya terjerumuslah. Tapi tidak disalahi karena bagaimana kata Rasulullah, tergantung lingkungan dan pergaulan kita di mana kita nimbrung. Kalau bahasa Betawi nimbrung. Disitulah kita akan tahu orang jahat sama orang baik, orang jujur sama orang khianat, orang yang membawa kita terjerumus ke suatu kemaksiatan, ada orang yang membawa kita ke dalam kebaikan. Artinya apa? Rasul menyampaikan keberhasilan seseorang bukan di cita-cita. Oh gitu. Bukan. Di mana jadi? Di pergaulan, pergaulan. di lingkungan. Baru tercipta yang namanya cita-cita. Kan begini. Bagus nih, biar denger nih anak saya nih. Cita-cita itu memang penting, tapi ketika melihat pergaulan orang sekitarnya itu ada yang jadi dokter, kemudian ada yang jadi guru, ada yang jadi insinyur, dan berbagai macam orang di lingkungan kita lihat dengan pandangan mata kita mereka jadi semua. Yang kedua orang yang berharta. Ketika kita bergaul dengan mereka, hartanya, rumahnya besar, mobil ada, duitnya nggak bisa kehitung, istri juga begitu. Artinya ada keinginan, upaya, termotivasi, ada spirit, power. Gua akan bisa seperti itu. Artinya itu yang memang cita-cita itu akan terwujud secara fitrah. Itu akan terbaca oleh diri kita. Oh, gue lari kemana nih? Apakah gini Bang Pai? Apakah di lingkungan dengan lingkungan yang di kampus, lingkungan dunia kerja, lingkungan orang-orang yang berpendidikan, lingkungan orang-orang yang bukan berpendidikan, ataupun lingkungan orang di kelas bawah? Di situ kita harus membaca diri kita. Nah, di Pitro tadi tuh, benar tuh. Saya Gimana? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah, makan minum lah tuh ya. Saudagar kaya lah. Saudagar kaya. Saya kan orangnya termasuk ya alhamdulillah rajin lah. Saya senang sabu lantai. Itu saya berdoa tuh. Pitro tadi tuh saya makanya pernah berdoa. Mudah-mudahan saya juga punya lantai sendiri, bisa lantai rumah sendiri. Masya Allah. Jangan bujangan, belum punya hal. Ya alhamdulillah betul tuh Pitronya. Jadi saya gambarkan, saya potret cekrek. Iya. Saya akhirnya punya juga ya sebuah rumah idaman buat anak istri gitu kan. Nah, terus ya itu yang Ustadz bilang tadi benar. Pitro tadi jadi saya berdoa. Karena mau saya potong, orang itu berbeda pengalaman dan ngalamin. Pengalaman dan ngalamin beda. Beda. Ngalamin pengalaman dulu baru ngalamin, atau ngalamin dulu baru disebut pengalaman. Gitu. Bang Pai ini seorang musik ini pasti banyak pengalaman dan pernah ngalamin. Nah, iya, di dunia mabok pernah mabok, tapi era yang memang pada saat itu kita udah ninggalin ya Bang Pai ya. Ninggalin, udah close. Iya. Udah nggak ada pokoknya ya sekarang. Ya. Seiring waktu tadi Ustadz ya karena memang udah waktunya kali. Betul. Udah waktunya udah setengah abad, nggak kelihatan kan? Oh, nggak kelihatan tua, iya. Ya kan. Tapi yang mau tanya, kemarin rambut kuning kok sering jadi hitam? Rambut kemarin kan kuning, kok sering jadi hitam? Nah, itu tadi. Ini ada orang baik. Orang baik. Wah, agak kumur, biar segar lagi. Iya kan? Nah, ada orang baik, istri. Iya. Ya kan? Istri udah support, udah bikin supaya saya betul. Supaya kelihatan seger lah gitu caranya. Nah, jadi kalau punya itu cita-cita juga tuh Pitro juga. Iya. Mudah-mudahan yang pertama memang gagal ya kan, tapi anak masih berhubungan. Silaturahim masih. Nah, yang kedua saya mohon minta sama Allah, minta ya Allah
Ya kayak kalau memang ini saya kasih saya yang terbaik, yang baik, yang ini. Alhamdulillah emang Allah maha baik. Allah itu maha baik semuanya, mas segalanya. Wallahu khairur rahimin, wallahu khairur razikin, wallahu khairul ghafirin. Tapi Bang Pai, itu kita udah melewati pergaulan Bang Pai, lingkungan Bang Pai, makan pengalaman dan ngalamin sesuatu yang memang enak, baik, buruk, sedih, duka, lara, gembira, dan bahagia. Bang Pai, saya mau tanya, selama bermain musik itu ada kebahagiaan, ada ketenangan, atau semakin sesuatu yang membawa Bang Pai ini kegelisahan? Coba. Ini manusiawi lagi tadi Ustaz. Mungkin ya timbul kesenangan ada, Kesenangan timbul kegelisahan ada. Jadi ya memang isinya itu. Ya isinya yang kita manusiawi tadi. Saya ingin ngerasain gitu. Saya ngerasain sendiri. Kalau memang tapi itu saya bawa dengan sikap saya sendiri gitu. Yang penting saya bisa ngibur orang dulu deh gitu. Yang penting kita bisa ngibur orang dulu. Meskipun kita dalam keadaan sedih. Meskipun dalam keadaan sedih, dan orang nggak ada yang tahu tuh ya. Nggak ada yang tahu. Itu Subhanallah. Itu kelebihan dari teman-teman juga ya. Teman-teman musik. Ya setiap manusia itu pasti ada masalah. Betul. Kita yang lain kita nikmatin aja. Iya. Ya Allah, kalau tahu zaman saya masih berjuang. Iya. Ya ngurus waktu sendiri. Artinya gini Bang Pai, banyak sekali pemusik kita nih, orang-orang teman musik. Saya juga senang dengan musik tentunya. Iya. Tapi ketika makanya kita ketemu. Iya. Saya baru ketemu nih. Nah, Ustadz yang oke banget ya kan. Ustadz official memang oke ya kan. Karena musik tuh. Begini Bang Pai, saya itu bukan hanya sekedar kata orang Ustadz itu diam di masjid, diam di musola udah kayak tokek, kemudian berdiam di pengajian, berdiam dengan ulama-ulama, para asatis, orang-orang soleh, atau berdiam yaitu dalam keilmuan. Orang mungkin manggil saya Ustadz, cuma saya nggak mau dipanggil Ustadz, terlalu apa ya bagi saya, terlalu berat buat saya. Saya pengen orang biasa aja. Tapi yang namanya Ustadz kan tadi seorang pemusik, seorang ustadz sebenarnya sama aja untuk berdakwah, kewajiban kita bersama. Tapi ketika saya berada di panggung Bang Pai, sedikit saya ceritakan jadi curhat gue. Nggak apa-apa ya, gini, sama-sama kan. Saya seorang, makanya ada lagu tuh kayak Bang Haji Roma Irama. Betapa dari dada itu sedih banget. Mirip lo suaranya lo bener kayak Pak Haji. Bang Haji Romero mirip saya. Bang Pai, itu bener-bener orang musisi itu kata Bang Haji Romero, meskipun di keadaan sedih, masalah bahkan rumah tangganya, anak, pertikaian rumah tangga, tetapi harus profesional untuk membawakan lagu-lagu, untuk berada di panggung. Begitupun saya. Ketika rumah tangga saya, bukan bercerai, ketika rumah tangga saya ini ada gejolak, yang namanya orang kan ada aja dalam rumah tangga. Kemudian menghadapi anak dan sebagainya. Tapi ketika berada di panggung kita harus profesional. Meskipun dalam keadaan hati sakit, kurang tenang dan sebagainya, tapi berusaha obatnya adalah umat. Kalau Bang Pai obatnya musik. Terserah dah, yang penting bisa menghibur orang dulu. Nah, artinya pada saat itu Bang Pai pasti merasakan kesedihan, kesendirian, tapi berupaya nyenangin orang lain. Kan itu pekerjaan yang sulit Bang Pai. Iya benar menurut saya, karena kan harus sinkron. Apa yang disampaikan oleh ada yang request kita, ini otak lari ke istri, anak lagi buat begini, kita berusaha menghilangkan itu. Dan itu pahala juga Bang Pai. Subhanallah. Nah ini bagaimana untuk mengantisipasinya Bang Pai? Jadi untuk mengantisipasi seperti keadaan yang keadaan kondisi mungkin keuangan dan sebagainya, tetap bernyanyi kan? Keadaan yang membolak-balikan lah, ya kan semua. Ya tadi itu udah mentok, udah mentok, saya balik lagi. Ya kan, ikhtiar lagi. Itu. Nggak ada, orang muter-muter aja kok. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah.
Iya, berputar-putar gitu ikhtiar hidup ya. Hidup, ya kan? Hidup juga, ya kan? Iya. Ya kayak contoh-contoh aja seperti pagi, siang, sore, malam. Oh, cuma begitu-gitu aja kok. Besok pagi, siang, terang, redup lagi, besok ada gini. Bagaimana cara menyikapinya? Bagaimana cara Iya, menyikapinya? itu yang beratnya itu. Itu. Dengan pasangan kita, Iya. dengan teman kita, dengan keluarga. Itu yang berat itu. Nah, itu. Makanya saya kok kayak selengean sampai hampir disebut. Ya, Bang Ipa selengean orangnya gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa daripada saya timbul kesombongan, timbul ya kan lupa buat apa. Cuma ya kan sekejap doang kok. Jadi, makanya ya alhamdulillah selalu bersyukur. Ya kan tidak dikasih mungkin Allah mau tahu ya udah Bang Ipai kasihnya segini dia bisa nggak bersyukur. Kalau saya kasih lebih nanti dia lupa saya jadi khianat atau saya jadi Betul, Bang Ipai. Itu Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menguji seorang hamba, dan Allah tahu kemampuan batas seorang hamba, kapasitas seorang hamba. Pasti Allah menguji tidak lebih dari lebihnya kapasitas seorang, kemampuan. Laha makasabat wa alaihi maktasabat. Dan itu salah satu konteks ayat ini menjelaskan, artinya Allah Maha tahu kemampuan seorang. Nggak mungkin Allah berikan ujian tapi hambanya itu nggak mampu, pasti mampu. Pasti mampu ya. Tadi ikhlas dan sebagainya, maupun kita nih di dunia ini nggak lepas dari yang namanya kesusahan. Saya pun mengalami kesusahan luar biasa, jadi kira orang senang, tapi itulah ujian dikaliku pernak-pernik dinamika kehidupan kita. Artinya di situ harus ikhlas, mau nggak mau harus ikhlas. Yang kedua tawakal, harus tawakal. Yang ketiga ikhtiar, yaitu keyakinan dengan doa. Gitu Bang Pai. Ya pokoknya selama saya masih bernapas, saya masih hidup, ya kan, saya masih bisa Allah berikan semua. Saya potensi. belajar terus. Saya belajar terus. Kalau udah nggak apa saya nggak belajar lagi dong. Ya kan, saya selama masih bisa kayak guru, banyakin guru gitu. Saya dari pekerjaan ada seorang guru, dari musik ada seorang guru, dari pergaulan ada seorang guru. Jadi banyakin guru, tapi tinggal kita ambil yang baik-baiknya. Bicara tentang guru, Bang Pai pernah mengajar di sekolah musik. Nah, pernah juga tuh. Jadi seru. Jadi ya sekitar 7 tahunan yang lalu lah. Terus saya diminta untuk mengajar eskul musik, ya kan, di sekolah-sekolah. Ya dari bilangan sekitar Jakarta Selatan deh. Jakarta, Sering Ciganjur, Jakarta Selatan. Diminta, ya alhamdulillah dipercaya 7 tahun tuh sempat. Masya Allah. Pas mungkin ada pergantian kebijakan, ya kan. Banyak kebijakan itu. Ada pengganti pemimpin pengaruh juga. Ya jelas pengaruh. Karena saya kan waktu itu ngajar di sekolah negeri. Iya. Mungkin kalau swasta beda kali ya kebijakannya dari. Oh berarti Bang Pai pernah mengajar musik ya, mengajar gitar ya. Bang Pai yang menguasai musik, gitar doang apa nih? Saya ngeliat kan apa aja bisa. Alhamdulillah semua alat musik ya. Terus main musik, bisa. Tidak seprofesional tapi dasarnya, basicnya alhamdulillah. Main gitar, main drum, main biola. Satu lagi, keyboard, main perempuan. Nah, itu hatinya maksudnya. Itu enggak. Saya tetap cukup satu. Iya, Masya Allah. Jadi cukup satu saja. Satu. Bang Pai, begini Bang Pai. Satu di rumah juga terus. Itu mas setia. Setiap lingkungan ada. Bang Pai. Gini Bang Pai, ini seru juga nih. Kita kalau mau ke Bang Pai paling demen dah. Bang Pai arah kiblat musiknya kemana sih? Kiblat musiknya, iya. Kalau orang bilang genre mungkin ya. Kalau bahasa musik tuh genre. Genre itu apa? Ya, kalau bahasa Islamnya mungkin kiblat kali ya. Oh iya, kiblat genrenya Bang. Genre terus ya sebenarnya udah campur aduk gitu. Apa aja ya? Dulu zaman belajar blues ya kan, rock and roll, musik metal, musik punk, musik grunge, musik akhirnya sekarang all around. Kita menghibur. Dulu agak-agak idealis. Ya kan, sebenarnya musik keras, rock, jiwa keras, pasti kita
pasti kita bisa nih dengan rock and roll. Jadi bahkan balik batu yang keras, perjalanan hidup yang keras. Perjalanan hidup yang keras, Iya. Masya Allah. Orang melihatnya enak. Nah, saya balik yang keras itu saya bikin empuk. Jadi ya santai-santai aja gitu. Di bawah inian ya. Di bawah enjoy aja, Di bawah enjoy enjoy aja. is life. Dulu zaman Slide. begitu, enjoy is life, ya kan. Terus jalanin aja, ya bahasa-bahasa anak band dulu. Zaman itu genrenya dulu sempat macem-macem dah, udah all around deh sekarang sih. Gitu. Ada yang minta lagu anak-anak aja saya bawain sekarang. Soalnya Iya. saya kan pernah request itu Iya. lagu-lagu Bang Pai, Bon Jovi, ayo. Saya bawain. Jan Ros oke. Iya. Bahkan anaknya si siapa? Romawar gitu. Iya. Bos, ya. Gila bener Bang Pai nih. Iya. Hebat. Iya. Kayaknya menguasai Oh, musik. biasa aja Pak. Kalau saya ngeliatnya begitu, Yang hebat yang nanya, ya kan. justru yang melihat ini. Iya. Tadi kita udah bicara susah senangnya Iya. dalam musik maupun pergaulan. Kemudian apa namanya lika-liku Bang Pai ini Lika-liku. luar biasa. Bang Pai Iya, iya. merasa capek, letih atau payah nih? Nah, Kan ada jujur, masanya, ada titik akhir. jujur. Ya. Udah capek. Payah. Ya, tapi mau gimana lagi? Iya. Tetap sampai saat ini aja. Ya alhamdulillah masih ada yang ngabarin, "Bang, masih main nggak?" Oh, so. Kalau masih main bisa nggak gitu? Main hari ini tanggal ini bagaimana lagi? Iya. Kita mau coba alih profesi. Ya, kemarin ada kesempatan tuh ya kan mau Iya. punya sendiri usaha atau apa. Doain. Doain gitu. Kita itu saya doa terus ya kan, semoga Amin. ya kan orang ada malaikat kecil lah ya. Allah kan ngutus malaikat kali ada yang kali-kali aja ada malaikat kecil yang Betul, amin. Saya- Allahumma amin. nanti juga itu. Kadang gini Bang Pai, ada kalimat konteks ayat yang Allah sampaikan kepada hamba-hamba yang beriman yang bisa mengambil petik hikmah dalam konteks ayat adalah wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap itu kurang baik atau katakanlah buruk, padahal dia baik buat kamu. Boleh jadi yang kamu cintai, yang kamu sayangi, bisa jadi itu bumerang. Dan itu adalah keburukan buat kamu. Ini teka-teki sesuatu ayat Allah, tergantung bagaimana kita melihat, menafsirkan, atau menghayati, mentadabburkan. Berarti tidak semua serta-merta yang kita suka baik buat kita. Musik ini kalau baik buat Bang Pai, bisa menghidupi anak, laksanain. Tapi kalau Bang Pai pengen jadi kesini nih, padahal itu buruk, padahal kita cinta, tapi padahal kita membawa kita ke keburukan, sesuatu yang bisa membawa kita ke lembah kemaksiatan. Itu cara Allah Bang Pai. Berapa banyak orang yang memaksakan dirinya tidak mampu dan tidak menguasai diri, bahkan dirinya dikuasai oleh situasi dan kondisi yang namanya pergaulan dan lingkungan, dan pada akhirnya ya kandas. Ada yang mati dengan sia-sia. Artinya dengan ya, namanya hobi itu kata bahasa Arab Bang Pai. Hobi itu suka, hobi itu cinta. Nah kata Rasul, ketika engkau mencintai sesuatu, maka akan jadi ladang ibadah dan juga ladang secara amalia ataupun ladang ekonomi. Berapa banyak orang dengan hobinya, hobi musik dan sebagainya, itu bahkan orang bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Bang Haji Roma Irama mulia enggak di hadapan Allah maupun di penggemarnya? Dengan musik, dengan suara, Allah muliain tuh dia. Tergantung orang bisa menentukan hobinya sampai di mana. Kemudian ada orang yang pintar dengan acting, aktris kata Anda. Siapa ya Bang Pai? Dia sinetron oke, layar lebar oke, Barry Filima, Josh Rodi, ya iya, itu artinya mereka punya rumah dan orang dikenal orang, bukan orang dikenal, dia dikenal orang. Di mana dikenal? Artinya dimulai lewat apa? Hobinya. Oh, ternyata hobinya dia adalah artis yang bisa acting dalam perannya. Begitu Bang Pai. Artinya ketika hobi itu dicintai, disukai,
akan menjadi ladang keberhasilan seseorang. Tapi terkadang Bang Pai, mohon maaf nih, saya kok jadi ceramah. Enggak apa-apa. Enggak, ini siapa yang ngamplopin? Iya. Siapa yang ngamplopin? Damai banget nih ya. Udah dengerin Ustaz kasih Karena gini Bang Pai, kita sebagai manusia ini harus bisa memetik hikmah. Yu'til hikmata mayyasha. Kita harus bisa memetik. Kan kata Bang Pai tadi ada masa capek dan letihnya. ada. Pasti, begitupun saya. Fitrah sebagai manusia. Tapi jadikanlah kecapean kita, keletihan kita untuk berpikir sejenak, introspeksi diri di malam hari. Iya. Saya suka dengan ayat yang Allah katakan tadi, wa ansa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ya engkau anggap buruk sesuatu yang memang kita nggak suka padahal baik buat kita. Coba Bang pikirin ayat itu. Berapa banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham dengan kehidupan dirinya. Dan pada akhirnya ya tadi, musik menjadi sesuatu tapi melupakan amal ibadah. Dan berapa banyak orang pemain musik itu, tidak semua Bang Pai. Ada orang hijrah lewat musik, mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah. Tapi kalau kita dibudakin, kalau kita dibudakin oleh sesuatu musik tanpa ada ibadah, akan hinanya kita di hadapan Allah. Betapa ruginya kita sia-sia dengan waktu kita. Sholat tidak, puasa kagak, musik aja. Nah berarti kita hina di hadapan Allah. Tapi kalau musik itu membuat dia mendekatkan diri kepada Allah, hijrah, musik, bukan syair dan sebagainya, semakin bertambah ladang amal ibadah. Bang Pai udah menciptakan lagu belum nih? Lah kalau lagu sih banyak juga, udah banyak, cuman ya nggak dikerjain lagi, nggak serius lagi. Pak, nah sekarang saya kenal Bang Pai kemarin udah, wah pokoknya nyuci piring sendiri, masak sendiri, cuma nggak pakai rok. Tapi seru nih Bang Pai. Siapa yang ngulik nanti ada babak kedua, mengulik cerita historinya Bang Pai. Bang Pai dulu udah main musik mana aja sih? Main musik zaman Kan nyalbum udah tur berapa kota. tapi sahabat-sahabat yang Bang Pai kenal ini kan, saya kalau ketemu Bang Pai ini, ketemu Bang Pai hadir di acara Bang Pai, hampir semua orang kenal, heran saya. Nah iya, di sono kenal, sono lu Iya. status kan, kalau saya pasang status kan yang Oh, dia gitu. bisa 300, 400. Alhamdulillah. Pasti di antara itu ada yang kenal. Itu Bang Pai lah, gak tua-tua dia. Iya. Artinya sosok Bang Pai ini dikenal orang, gak sembarangan. Nah, iya, saya juga nggak ingat tuh. Kadang-kadang Ustaz jadi gitu. Ya karena kan mereka datang nongkrong ini segala Iya. kenal, oh nih. Yang cuma mereka sekedar tahu saya audiens. Saya main, saya hibur, senang, tawa-tawa. Yang mereka inginkan saya layani gitu aja. Request Request, akhirnya kayak gitu. apa yang dia beli request, kita berusaha untuk tadi apa namanya melayani. Melayani. Ya. Bang Pai ada nggak lagu-lagu yang memang bersyair agama? Oh itu ada sih. Saya ada lagu Ustadz Moha ya katanya. Ustadz Mohai. Iya katanya. Ustadz Mohai. Yang itu lagu itu sebenarnya buat Ustadz juga, buat Ustadz Uji. Siapa? Iya, Nah, itu Uji kayaknya almarhum. Saya pernah dengar tuh lagu itu. Kayaknya gini, mungkin Ustadz juga. Iya nih, coba tes dulu ya kita deh. Saya dulu kalau Bang Pai. Lagunya judulnya apa waktu itu? Solawat ya. Solawat ya, lagu solawat kayaknya tuh. Yaitu artinya rasa cinta kita kepada Rasulullah melewati lantunan solawat yang hari ini kita latunkan. Mudah-mudahan mendapat keberkahan syafaat Rasulullah. Bang Pai boleh coba dong saya nih. Boleh. Jadi nggak sambil ini ya, mungkin agak-agak kurang kan karena udah lama. Iya Saya benar-benar. pernah Apalagi denger aja. saya begini Saya kan. suka banget tuh lagu itu. Kalau dikerjain di mainstream bagus itu lagu akan viral loh, akan juga. Nanti kita jadiin lagu dah. Jadiin lagunya ya. Selawat iya. Ya udah, Kita saya- viralin dah. Siap. Biar orang pada mau berselawat. Siap. Oh, Masya Saya Allah. dukung. Ini lagu enak saya paling enak saya bilang. Masya Allah.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina, fakhtafat minhul budur, misla husnik ma ra'ayna, qamtu ya wajha sururi. Ashraqal badru alaina, fakhtafat minhul budur, misla husnik ma ra'ayna, qamtu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Enak Isbat lagunya. Ini suara saya habis banget Iya. begini, makanya Lagunya simple, terus mudah familiar, bener ya? familiar, Familiar, bakal viral, membumi. Viral. Dan ini jadi pahala buat kita ya. Sayurnya pendek, nanti bisa dijadiin konten juga itu, macam-macam. Iya benar. Bisa deh. Kapan mau dibikin? Boleh Bagus nanti nih. kita izin Saya dulu sibuk aja. sama kayak besar saya nih. Kayak mau Hai Atali. Enak banget ini lagu, bener. Saya kalau denger lagu tuh kayaknya ya, balancing udah dapet. Ya perasaan-perasaan balance sih. Jadi udah mau ini ingat lagi ya kan. Udah mau begini. Dia memang kan dahsyat deh cobaan kalau soal cobaan gitu ya. Kadang-kadang kita udah mau hijrah. Ya tadi kan mau Ada hijrah. aja, ya. Ada aja. Ujian. Kesal sama orang, keluar kata-kata. Ya, itu yang kita Iya. coba kata-kata ini tutup ya Allah ya. Tadi saya pernah dengar Ustaz berdoa, ya Allah hinakanlah aku, muliakanlah orang-orang yang ada di kita. Saya itu dahsyat banget Ustaz. Karena begini Bang Pai, Gimana? kita ini hidup adalah salah satu membuang egois kita. Yang pertama bagaimana kita memuliakan orang lain. Ini kita berusaha untuk ke situ supaya kita menghilangkan kesombongan kita. Kalau bisa hinain diri kita seindah-indahnya. Gitu. Supaya kagak dikenal sama orang lain. Iya itu dia. Tapi hati kita selalu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, kan kebanyakan orang menyombongkan diri. Betul. Tapi hinain diri kita, muliain orang lain. Kalau kita muliain orang lain, insya Allah imbasnya ada. Imbasnya salah satu, bukan imbas keburukan, tapi imbas kebaikan. Allah akan muliain kita. Di dunia kita dihinain orang lain, di dunia kita muliain orang lain, nanti di akhir kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bang. Musik bisa aja dimuliain sama Allah, tapi dengan musik juga kita dihinakan oleh Allah. Tergantung kita innama a'malu binniyat. Tapi Bang Pai, saya lihat orangnya ya apa ya? Ya kemarin saya lihat sarung kan masih di sambil masak nyuci piring, lihat sarung masih nempel di pinggang. Iya. Nggak tahu habis kencing apa. Bang Pai, kayaknya kita mau ngulik habis, tapi waktulah. Nanti ada part kedua. Bang Pai makasih banyak udah ada di podcastnya Ustaz. Semoga Bang Pai sehat terus, berkah rezekinya semakin sukses, dan selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan buat terakhir Bang Pai buat sahabat Ustaz. Buat sahabat Ustaz. Oke. Pesan dari saya tentunya dari Bang Pai ya, tentunya buat sahabat Ustaz official, tentunya segala sesuatunya, baik buruknya, perjalanan hidup
seperti apa adanya, kita ikutin, mengalir aja gitu. Mengalir ya, kita cari, kita belajar, kita cari, kita belajar selama masih kuat, masih ini belajar terus. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Gitu, belajar untuk dewasa, untuk mengerti, untuk ikhlas. Wah, itu semua untuk sabar, untuk tidak untuk tidak menghina orang, untuk tidak, itu kan sensitif banget. Jadi selalu bersyukur juga tentunya. Saya juga masih banyak kurangnya juga, makanya saya mulai mendekat-dekat sama Ustadz. Masya Allah. Subhanallah, Ustadz, saya lihat sendiri dia seorang Ustadz yang selama ini baru saya lihat modelnya bijak, baik hati, ya kan. Dukung terus, pokoknya Ustadz official ya, like, subscribe, and share terus, ya, tentunya. Sukses terus ya. Semoga Ustadz official maju terus. Thank you. Terima kasih. Syukran jazilan. Mudah-mudahan jadi doa buat saya, Bang. Amin, amin, Bang Pai, syukran jazilan, jazakallah khair atas waktunya dalam kesibukan Bang Pai. Biasanya manggung di sono, akhirnya manggung di sini. Dan ini senang banget Ustadz dan ini menjadi undangan yang undangan. Iya. Dan ini menjadi sesuatu kebahagiaan buat saya. Dan ini saya merasa tersentuh nih. Artinya Bang Pai, makasih dah. Siap. Ngomong lagi dah. Siap. Masih banyak tetap semangat, sehat, tersenyum, sehat, semangat juga. Amin. Semangat terus pokoknya. Nah, tadi mudah-mudahan bincang-bincang kita nih di podcastnya Ustadz Official bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat buat manusia. Demikian dari saya Ustadz. Saya Bang Ipai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bang Pai. Barakallah. Barakallah. Aduh.